هو الضلال البعيد أنتم ومن في الأرض جميعا. Aldi belum lama ini juga mengunggah video dirinya tengah makan mie yamin untuk mempromosikan usahanya. Video kemudian berlanjut dengan dirinya membaca Al-Quran. Dalam keterangannya, Aldi menuliskan mie ayam Ustadz Aldi Tahir SE Arrod 29-34. Ala kulli nafsim bima kasabat waja'al. Jadi ini Ustadz dadakan? Ya. Gus Dur sudah prediksi waktu Gus Dur masih ketua PBNU, nanti akan datang masa orang bukan keluar pesantren dipanggil Ustadz. Gus Dur sudah memprediksi. Dipanggil Ustadz atau mengutstaskan diri? Saya juga tertarik ketika Kiai Said pernah bilang bahwa yang tidak bisa agama jangan sekali-sekali bicara agama, nanti salah semua. Iya. Ada seseorang yang baru pakai jilbab 2 hari, tapi sudah berani ngomong bid'ah sana-sini. Ya sama dong, seperti saya baca buku kedokteran. Saya baca buku kedokteran nih, sudah selesai baca, ya paham dikit-dikit lah, pasang papan nama. Said Agil menerima pasien jam 8 sampai jam 10. Kira-kira bisa nggak itu? Saya baca buku tentang komputer, tentang mesin lah. Sudah baca selesai satu buku, pasang menerima komputer, servis komputer. Ya nggak bener dong. Mari kita sesuai dengan tadi itu saya katakan, wala taqfu ma laisa laka bi'ilm. Kamu jangan memasuki wilayah yang kamu nggak ngerti. Saya nggak akan bicara yang lain yang saya nggak ngerti kok. Saya nggak akan bicara ekonomi, saya nggak akan bicara politik tata negara, saya akan bicara masalah perbankan. Saya nggak ngerti kok. Yang saya lumayan bisa itu bicara agama, lumayan saja itu pun. Jadi ini Ustadz dadakan? Ya. Gus Dur sudah prediksi waktu Gus Dur masih ketua PBNU, nanti akan datang masa orang bukan keluar pesantren dipanggil Ustadz. Gus Dur sudah memprediksi. Dipanggil Ustadz atau mengutstaskan diri? Dianggap Ustadz. Gus Dur kan terkenal orang punya. Jadi Gus Dur sudah memprediksi itu ya? Tahun 90 sebelum jadi presiden masih ketua umum PBNU. Bahasa Jawa dia bilang, mengko bakale ono wong bukan keluar pesantren, duduk keluar pesantren, dipanggil Ustadz. Padahal ketika itu orang masih, maksudnya fenomenanya belum sekarang. Belum. Banyak Gus Dur tuh tentang bahasa kitanya, Gus Dur mendapatkan wangsit ya, direct illumination dari Allah yang menunjukkan hal-hal yang akan datang seperti ini. Itu banyak. Dan makin kesini makin banyak, itu berbahaya. Sangat berbahaya. Kalau orang sesama Islam saja gampang mengkafirkan, very danger. Tidak ada danger selain ini. Jadi Islam ini, yang Islam seperti apa? Hanya mereka saja, yang lain kafir gitu. Orang ini kurang begitu Islam. Karena pakai sarung, pakai celana, pakai batik, pakai kopiah hitam, nggak pakai gamis. Kalau pakai kopiah hitam kurang Islam itu. Ya. Islam bukan pakaian. Islam al-muslim man sam'ahu min yadi wa lisani. Orang Islam adalah orang yang temannya tidak terganggu melalui lisannya atau tangannya. Saya muslim, maka saya akan mengganggu teman saya baik dengan tangan saya maupun dengan lisan saya. Tapi sebagian justru sangat populer. Apa? Ya kiai-kiai atau kemudian yang gampang, yang bicaranya sangat keras, yang gampang mengkafirkan, yang kalau di mimbar masjid tidak ragu untuk mengutarakan hal-hal yang buruk. Itu terkadang jamaahnya ramai di masjid. Madhab Ahlus Sunnah Jamaah, yaitu pengikut Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari yang wafat tahun 324 Hijriah, terkenal itu madhabnya la yukaffiru ahlal qiblah. Tidak boleh mengkafirkan orang yang masih mengakui bahwa sholat itu madhab ke kiblat. Tidak boleh kafirkan orang yang masih mengakui bahwa sholat itu madhab ke kiblat. Kalau orang itu sholatnya madhab ke timur baru boleh dikatakan kafir. Kalau masih sholat itu madhabnya ke kiblat, tidak boleh dikafirkan. Bahwa kemudian itu tadi banyak yang pengikutnya banyak dan mereka lantang berbicara terutama di sosial media dan seolah-olah itu menjadi mayoritas, yang benar adalah yang seperti itu. Itu akan diminta pertanggungjawab di depan Allah. Akan diminta pertanggungjawab oleh Allah. Jadi kita hanya harus menunggu di akhirat nanti. Ya bukan begitu. Ya artinya
mari kita profesional dan proporsional. Bicara agama yang ahlinya dong. Bicara teknologi yang teknokrat. Bicara politik ya politisi. Bicara ekonomi ya bankir atau ekonom. Bicara pertanian atau lainnya insinyur pertanian. Tolong yang bukan ahli agama jangan bicara agama. PBNU juga merasa Saya ini. tidak menuduh siapa-siapa. Saya tidak menuduh siapa-siapa, enggak. Secara umum. Tolong yang bukan merasa ahli agama, ngerti asbabun nuzul, mengerti manhajut tafsir diroyah wa riwayah, ngerti anwa'ul ayat, macam-macam ayat Quran. Problemnya kalau sekarang semuanya merasa mengerti, Pak Kiai. Ya diuji dong, betul-betul ngerti apa enggak. Hadis mutawatir, masyhur, aziz, ahad. Dari sisi sanad ada sahih, hasan, dhaif ada maqtu, munqati, mursal, mu'an'an, mu'allal. Baru ulama itu, yang lumayan, itu. Diuji berarti karena sempat kan ketika itu ada mau ada dalam tanda kutip sertifikasi ulama yang dikeluarkan oleh Kemenak. Itu kemudian menjadi salah tafsir dan kemudian semuanya merasa wah pemerintah mengatur-ngatur siapa yang boleh ceramah atau tidak. Jadi tidak semudah itu sesungguhnya kita. Itu juga saya harus pendapat tuh. Walaupun saya juga nggak sependapat bahwa harus ada sertifikasi pemerintah ya. Jadi terlalu jauh nanti pemerintah intervensi masuk ke dalam. Saya nggak setuju juga. Berarti diserahkan kepada masyarakat? Iya. Tapi kan masyarakat tidak bisa menilai mana ustadz yang memang paham dalil, mana ustadz dan mana yang seperti tadi dadakan. Alah ya, saya kira orang bisa tahu lah. Masa Mbak Najwa nggak ngerti lah. Kalau saya mengerti, kalau yang lain masa nggak tahu siapa yang alim, siapa yang nggak alim, siapa yang ilmunya dalam, siapa yang ilmunya nggak dalam. Karena buktinya kita lihat yang selalu ramai di masjid-masjid, pengikut dan sebagainya selalu ramai dan kemudian itu dianggap benar, dianggap menjadi patokan, itu tidak merisaukan Anda, Pak Yai? Ya, saya risau itu. Kami juga punya lembaga dakwah NU yang mengisi khutbah-khutbah di masjid. Ya, tapi beberapa tempat memang nggak diterima LDNU itu, kurang keras katanya, kurang semangat jihadnya kurang. Ya itu jihad hanya diartikan ngomong keras. Jihad itu bukan hanya ngomong keras. Jihad itu membangun kebaikan, membangun sesuatu yang untuk kebaikan. Kalau dalam Al-Quran dikatakan la khaira fi katsirin min illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Jihad tidak ada artinya kamu berbicara kecuali kalau mengajak 3 hal. Satu, sedekah atau menghilangkan kemiskinan. 2, hal-hal yang baik, pendidikan atau kebersihan atau kesehatan. Yang terakhir, mensolidkan masyarakat. Itu jihad. Mensolidkan masyarakat. Masyarakat solid, islah bainan nas. Jadi yang salah itu bukan hanya kiai, bukan hanya ustadz, bukan hanya orang per orang, tapi masyarakat yang menjadi masyarakat yang salah. Jadi justru itu jihad. Kalau justru malah memecah belah, justru malah membuat orang saling bertentangan satu sama lain, itu malah kebalikannya. Sama sekali bukan jihad. Kalau kita bicara dalam Nabi Muhammad juga seperti itu. Beliau pulang dari perang Badar, kita ini pulang dari jihad kecil menuju jihad besar, yaitu jihad menekan hawa nafsu kita, menekan kepentingan kita, menekan ego kita, interest kita ditekan. Supaya bisa hidup bersama, solid itu. Oke, Said, Anda sudah sempat mengatakan secara terbuka periode ini adalah periode akhir Ketua PBNU. Oh iya. Jadi tidak akan mencalonkan lagi di 2020. Saya maunya begitu. Saya sudah cukup 10 tahun 2 periode. Sebelumnya kan saya juga ketua, salah satu ketua waktu Pak Hashim Muzadi. Apakah memang ada pembatasan limitasi? Tidak ada. Tapi saya sudah 66. Jadi tahun depan sudah 67. Kalau 5 tahun lagi jadi ketua lagi berapa? 72. Waduh, nanti dikira ambisi banget apa? Kayak Ma'ruf 75 cawapres. Ya, ada alasan lain barangkali, ada alasan yang lain. Ketua Umum PBNU ada yang jadi presiden, ada yang jadi cawapres, sekarang cawapres juga. Jadi Ketua Umum PBNU ini kan jabatan yang jalur ke mana-mananya gampang. Sebenarnya sekali lagi saya katakan dari awal tadi, masalah politik masalah yang kesekian. Jadi kalau kata ayat Quran mengatakan litakunu syuhada 'alan nas, agar kamu berperan tengah-tengah masyarakat, itu yang paling penting. Peran agama, peran budaya, peran akhlak moral, peran peradaban, ilmu pengetahuan, ekonomi. Peran politik itu belakangan. Tapi ambisi politik ada, Pak Kiai? Saya nggak ada. Tidak punya ambisi politik? Nggak pernah latar belakang politik. Saya nggak pernah jadi anggota DPR, nggak pernah ketua partai, nggak pernah. Jadi akan terus istiqomah di jalur ini? Iya, insya Allah. Jadi walaupun saya nggak jadi ketua umum, pasti saya masih aktif di NU masih ya? Tidak bisa memisahkan NU dari Pak Kiai, saya senang NU apa? Tantangannya banyak. Saya senang. Saya senang menghadapi tantangan.
Daripada dingin-dingin saja saya kurang senang. Apa tantangan terberat Ya banyak. yang paling selama ini? Setiap kali dianggap kafir lah, dianggap antek Cina lah, dianggap. Masa ketua PBNU dianggap antek Cina? Iya, nggak apa-apa. Apa ceritanya itu dianggap antek Cina? Karena saya baik-baik dengan Cina. Saya tidak anti konglomerat. Tapi saya mengharapkan konglomerat bisa mendongkrak, ngangkat kelas menengah. Kelas menengah ngangkat kelas kecil. Kelas kecil membuka pekerjaan untuk rakyat, untuk masyarakat umum. Itu. Yang benar begitu, yang benar. Bukan konglomerat kita rampok. Nanti konglomerat kita kemudian kita rampok, Pak. Nanti yang miskin tambah lagi nanti. Tapi yang jelas berbagai hal itu memang sesuatu yang menurut Kiai Said Agil tidak bisa dipisahkan. Jabatan ini, posisi ini memang menjadi sasaran tembak banyak orang? Biasa. Jadi Gus Dur gak dulu sama saja. Hanya Gus Dur dulu belum ada medsos. Alhamdulillah selamat sudah. Pak Nur Kholis Majid, Gus Dur sudah nggak mengalami ada medsos. Selamat sudah. Saya mengalami medsos ini. Pak Kiai Said ada medsos nggak? Ada. Twitter, Instagram? Twitter ya. Pegang sendiri? Pegang sendiri. Jadi kalau Kiai Said Agil biasanya main medsosnya kapan? Atau ada waktu-waktu tertentu? Ada waktu tertentu. Selesai semuanya lah, yang wajib-wajib sudah selesai baru pegang. Nah kalau cucu kita belum tentu bisa itu. Dari bangun tidur sampai tidur pegang ini terus. Anak kecil ya. Iya, jadi kita kembali ke manusianya. Maka hablum minan nas, kehadiran eksistensi manusia dan kemanusiaan harus menguasai, melebihi hadirnya medsos. Jangan diperbudak. Jangan diperbudak oleh medsos. Jangan diperbudak. Itu pesan penutup yang penting banget untuk adik-adik yang lagi nonton Catatan Najwa sekarang. Terima kasih banyak Kiai Said Agil sudah hadir di Catatan Najwa. Nah, itu barusan Catatan Najwa spesial episode bersama Ketua Umum Pengurus Besar NU, Said Akil Syiraj. Nah, buat kamu yang sudah menyaksikan, terima kasih banyak. Tapi ini yang belum sempat dapetin 1 juta rupiah dipotong pajak persembahan dari Kopi Kapal Api, gimana nih Bro Eds? Tenang dong, kita punya lagi. Kita akan bagi semangat dengan membagikan 1 juta rupiah dipotong pajak lagi nih buat kamu. Oke, simaklah pertanyaan ini untuk dijawab. Pertanyaannya apa Bro Eds? Ada berapa poin rekomendasi hasil musyawarah nasional NU? A. 5 poin. B. 6 poin. Langsung dijawab, caranya sama di Facebook kamu dengan nge-tag akun Facebook fanpage-nya Najwa Shihab dan juga Kopi Kapal Api untuk mendapatkan 1 juta rupiah dipotong pajak persembahan dari Kopi Kapal Api. Pokoknya setiap ada 2 bujang kita membagikan secangkir semangat, yaitu 1 juta rupiah dipotong pajak. Itu tadi pertanyaannya langsung jawab ya di Facebook kamu ya. Dan jangan lupa juga untuk nonton kita berdua. Promosi dong gitu cuy. Oh iya bener. Di YouTube channel Nara Strip Z, jangan lupa untuk watch and subscribe dan tunggu Catatan Najwa berikutnya.